Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal fajr Senin 30 September 2024 bertepatan dengan hari ke-25 dari bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Maka kita lanjutkan di pagi yang cerah ini dengan pelajaran di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan hadis qasir kullukum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Hadatsana Abu Nu'man hadatsana Mahdi bin Maimun sami'tu Muhammad bin Sirin yuhadditsu an Ma'bad bin Sirin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun min qibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'ana la yajawizu taraqiyahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahma min ar-ramiyati thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda sahmu ila fuqihi qila wa masimahum qala at-tahliq aw qala at-tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man haddatsana Mahdi bin Maimun sami'tu Muhammad bin Sirin yuhadditsu an Ma'bad bin Sirin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'udu sahmu ila fuqihi qila ma simahum qala simahum at-tahliq aw qala at-tasbih. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Nu'man hadatsana Mahdi bin Maimun sami'tu Muhammad bin Sirin yuhadditsu an Ma'bad bin Sirin Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun min qibal masyriqi wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahma min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda as-sahmu ila fuqihi qila wa masimahum qala simahum at-tahliq aw qala tasbih. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Tauhid haddatsana Ahmad bin Iskab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umarata ibn al-Qaqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah kepada gurunya haddatsani, berarti sigatu tasrih, maka Nabi mendengar dari gurunya Ahmad ibnu Iskab. Dan Ahmad ibnu Iskab dia Al-Misri, meskipun asalnya dari Al-Kufah, maka tinggal di Mesir. Dan dia tabaqatnya hidup di tabaqah Imam Al-Bukhari dari tabaqah hadi asr, al-hadiyatu asrata, maka hidup di zaman Imam Al-Bukhari. Dan kedudukan beliau
bisa di atas derajat siqah. Seperti disebutkan oleh Abu Hatim, dan Abu Hatim minal mutasyaddidin fil ta'dil wal tajrih, qala siqatun ma'munun saduqun. Maka 3 sifat ini menunjukkan bahwa rawi ini, gurunya Imam Al-Bukhari, Ahmad ibnu Ishkab, di atas derajat siqah. Dan berkata Ya'qub ibnu Syaibah, kana siqah. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan katsirul hadis, dan meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibnul Fudail, maka dia ad-Dabbi al-Kufi, dan dia hidup di tabaqah yang ke-9. Maka di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan pertama dari gurunya yang 1 derajat dengannya, al-hadiyatu asyrata. Kemudian sekarang meriwayatkan dari guru-gurunya di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah dari itba at-tabi'in as-shaghir, yang mana mereka hidup seperti Imam Asy-Syafi'i, Yazid ibnu Harun, dan juga Abdul Razak ibnu Hammam as-San'ani, dan yang lainnya. Maka mereka akhir dari para itba'ut tabi'in. Maka sanad di sini sanad yang nazil, akan kita dapati nanti bagaimana rijal-rijalnya banyak, dikarenakan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya yang sezaman dengannya, masih di zaman tabaqah yang ke-11. Kemudian baru bertemu dengan guru-gurunya tabaqah yang ke-9. Adapun biasanya Imam Al-Bukhari di tariq ataupun di isnad yang ali hanya 4 sanad, maka langsung dari Imam Al-Bukhari ke gurunya yang di tabaqah ke-9. Di sini dia ke tabaqah yang sama dulu, tabaqah yang ke-11. Maka Muhammad ibnul Fudail, dia rawi yang siqah. Disebutkan oleh Abu Hatim syaikhun. Dan kalimat asy-syaikh maknanya bukan di atas derajat siqah. Dan Abu Zur'ah, qarinnya dari Abu Hatim Ar-Raziyan, mengatakan saduq min ahlil ilm. Dan Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's. Dan disikohkan oleh sebagian ulama seperti Yahya ibnu Ma'in, dan juga Muhammad ibnu Sa'ad mensikohkannya, dan Ali ibnu Madini mengatakan siqatun sabtun fil hadis. Namun dia mempunyai permasalahan dari segi akidah, sehingga diturunkan dohirnya oleh para ulama dikarenakan akidahnya. Apa akidahnya? Syiah. Dan disebutkan kana yatasyayya. Dan makna yatasyayya adalah Syiah yang tidak begitu ekstrim seperti Al-Imamiyah di zaman now, ataupun Itsna Asyariyah yang imam 12 yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mencela Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah, dan juga mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap karena mereka meyakini ada mushaf Fatimah, sehingga Al-Quran yang ada pada ahli sunnah tidak lengkap. Maka ini masuk kepada Asy-Syiah Ar-Rafidah. Dan para ulama ahli hadis tidak mau menerima hadis-hadis dari Asy-Syiah Ar-Rafidah karena mereka kebanyakan pendusta dan telah mencapai martabatil kufur dari kebid'ahannya, sehingga tidak boleh menerima dari mereka. Karena dari surut diterimanya hadis, tidak boleh sampai fasik, apalagi kafir. Karena Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka kalian harus tabayyun, tidak menerima dari rawi-rawi orang-orang yang fasik dan kafir. Maka yang diambil hadis-hadis dari orang-orang Syiah adalah seperti yatasyayya, mempunyai pemikiran Syiah sedikit, maksudnya tidak sampai mengkafirkan
Abu Bakar dan Umar dan mencela Aisyah, tidak ada pencelaan kepada sahabat. Yang ada hanya mendahulukan Ali, itu juga dari Utsman ibni Affan, bukan dari Abu Bakar dan Umar. Maka mereka sepakat Abu Bakar dan Umar tetap orang-orang yang baik, lebih baik daripada Ali. Itu yang diinginkan yatasyayya. Maka tetap diambil hadisnya karena maslahah lebih banyak. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari mereka lebih baik daripada membuang mereka. Karena mereka masih keyakinannya benar. Kecuali gulu kepada Ali sedikit, Ali lebih baik daripada Utsman. Adapun Ali lebih baik dari Abu Bakar dan Umar, tidak sama sekali. Maka inilah dari Muhammad ibnul Fudail ad-Dabbi al-Kufi. Kemudian meriwayatkan dari Umarah ibnul Qa'qa' ad-Dabbi al-Kufi. Berarti sama, dua orang ini dari Basrah atau dari Kufah. Ad-Dabbi al-Basri al-Kufi. Dan Umarah ibnul Qa'qa' dia hidup di Tabaqah as-Sadisah. Maka tadi dari Muhammad ibnul Fudail di Tabaqah yang ke-9, akhir dari Itba'ut Tabi'in. Maka meriwayatkan dari Tabaqah ke-6, dan Tabaqah ke-6 Tabaqah Tabi'in paling kecil. Yang mana di sini hidup Ibnu Juraij. Dan kedudukan beliau rawi yang siqah. Disiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga An-Nasai dan Muhammad ibnu Sa'ad dan Ya'qub ibnu Sufyan. Kemudian meriwayatkan dari Abu Zur'ah. Dan Abu Zur'ah di sini namanya Haram. Abu Zur'ah Haram ibnu Amr. Dan dia juga Al-Kufi. Dan Abu Zur'ah hidup di Tabaqah yang ketiga. Dan Tabaqah yang ketiga, Tabaqatul Wusta dari para tabi'in. Dan di Tabaqah ini banyak sekali dari yang antum kenal mungkin. Di antaranya seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibnu Sirin, dan juga Abu Burdah, anaknya Abu Musa Al-As'ari, dan Zaid ibnu Aslam, bapaknya Abdurrahman ibnu Aslam. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, seorang mufassir. Dan juga hidup di zamannya Ikrimah, Maula ibni Abbas, dan Mujahid juga Maula ibnu Abbas. Yang keduanya jago dari ilmi tafsir, muridnya Ibni Abbas. Maka inilah tabaqah yang ketiga. Maka Abu Zur'ah rawi yang siqah, disikohkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Dan di dalam hadis ini dari Abi Hurairah, adapun Abi Hurairah maka dia Ad-Dausi Al-Yamani, rihlah menuntut ilmu dan masuk kepada Islam dari Madinah ke Makkah dalam keadaan berjalan. Dan dalam waktu 3 tahun Abu Hurairah karena banyak mulazamah bersama Nabi mengumpulkan hadis dari Nabi sehingga menjadi orang yang paling banyak periwayatan dari Nabi. Seperti di dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan dari Abi Hurairah, lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mal'i batni. Maka aku menuntut ilmu bersama Nabi terus menerus, dan perutku dalam keadaan keroncongan. Keroncong haram murid musik. Jadi kita misalkan perutnya lapar. Kalau orang Arab batni sau-sau, hakada. Asafir batni sau-sau. Maksudnya burung-burung di perutku bunyi saking laparnya. Maka Abu Hurairah disebutkan, aku mulazamah dengan Nabi dalam keadaan perut apa adanya. Wa amma al-muhajirun fa istaghalu safku bil aswaq, wa amma al-ansar istaghalu fil mazari'. Maka adapun al-ansar mereka sibuk dengan tanaman kurma mereka,
dan tetap belajar. Dan adapun al-muhajirun, mereka sibuk berbisnis di pasar. Adapun Abu Hurairah terus menghafal dan mencatat hadis, sehingga dia menjadi orang pertama dari penghafal hadis. Hadisnya 5.740 hadis dihafal. Dan ini ranking pertama, kedua Ibnu Umar, ketiga Anas Ibnu Malik. Maka seperti disebutkan di dalam syair oleh As-Suyuti di Alfiyah Ilmil Hadis, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah summa yalihi Ibnu Umar. Maka Abu Hurairah ranking pertama, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas Ibnu Malik, kemudian Aisyah istri Nabi, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Jabir wa Sa'id al-Khudri. Maka ini 7 rawi yang meriwayatkan di atas 1000 minal mukthirina fi riwayatil athar. Maka Umarah ibnul Qa'qa' dan Abu Zur'ah kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka hanya Abu Hurairah yang dari Yaman, dari Ad-Dausi, dan dia menjadi sahabat yang dilaqabi dengan Sayyidul Hufad. Dia adalah sayyidnya, tuannya penghafal hadis. Dan ini juga dikarenakan usaha Nabi kepada Abi Hurairah untuk mengobati Abu Hurairah. Di saat di hadis yang muttafaqun alaih, dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laqad hafitu katsiran minka wa nasituha." Wahai Rasulullah, aku menghafal hadis yang banyak dari kamu dan muskilah, selalu lupa. Dan itulah manusia dalam keadaan salah dan lupa. Lalu diobati oleh Nabi, "Ubsut rida'ak, buka baju kamu yang atas." Maka Abu Hurairah seperti orang Yaman. Antum lihat di Yaman, terutama Yaman Selatan, mereka menggunakan rida wal izar. Pakai sarung, izar, dan atasnya kemeja. Seperti sekarang Abu Ida, seperti itu pakaiannya. Bukan komis seperti di Saudi. Maka dibukalah kemejanya yang atas. Kemudian Nabi memberikan ruqyah, doa yang jelas seperti itu ke dada dari Abi Hurairah. Maka Nabi mengatakan, "Al-an udmumhu ila sadrik." Sekarang tekan ke dada kamu. Maka ditekan oleh Abi Hurairah dan mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih la ansa ba'du." Maka setelah aku diberikan obat itu, jika aku menghafal, tidak pernah aku lupa dari hadis-hadis, sehingga dia menghafal dari Nabi 5.740 hadis. Maka selesai dari Abi Hurairah, maka kita masuk kepada matan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimatan habibatan, 2 kalimat yang habibatan ila rahman, dia dicintai oleh Allah. Kalimat-kalimat ini khafifatan ala lisan, dan mudah untuk disebutkan di lisan ini. Thaqilatan fil mizan, dan menjadi berat di mizan timbangan. Apa itu 2 kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Maka hadis ini barakallahu fikum dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari kepada Kitabut Tauhid karena berhubungan dengan al-mizan, bahwa dari tauhid Allah Jalla wa Ala, sifat yang berbeda dari makhluknya, maka dia maha adil dan akan bersifat adil kepada seluruh makhluk di hari kiamat, dan akan menimbang dari amalan-amalan seluruh manusia dengan al-mizan. Maka hadis ini faidahnya dimasukkan kepada Kitabut Tauhid, sifat adil Allah Jalla wa Ala, maka dia akan menimbang semua amalan-amalan Bani Adam dengan penuh keadilan. Ini yang dimasukkan kepada Kitabut Tauhid.
Dan adapun dari lafaz hadis, faidah dari hadis ini, pertama, keutamaan dari lafaz yang mudah di lisan, khafifatan fil lisan. Dan isbat juga kalimat ini dicintai oleh Allah, habibatan indar rahman au ilar rahman. Dan saqilatan fil mizan, menjadi pendalilan bahwa kalimat ini menjadi berat di mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Dan makna subhanallah tanzih, mensucikan nama Allah dari segala keburukan, min kulli uyub. Maka jika antum bertasbih subhanallah, subhanallah, maknanya maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala yang bersifat seperti manusia yang lemah, mengantuk, tidur jika capek, dan sakit. Maka itu sifat-sifat yang lemah. Maka Allah berlepas diri dari sifat-sifat yang lemah. Itu makna dari subhanallah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang buruk dan lemah. Subhanallah wa bihamdihi. Dan juga lafaz yang kedua adalah pujian. Setelah tasbih dan kita memuji Allah. Wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Maka maha suci Allah yang maha agung. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Subhanallah, pensucian untuk Allah yang maha agung. Maka kalimat ini sangat mudah di lisan. Dan tentang permasalahan tasbih dan juga tahmid, terutama tahmid, maka telah datang hadis lain bahwa kalimat alhamdulillah itu sangat berat di mizan. Di hadis ini pendalilannya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, maka sangat berat di mizan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Dan di sana ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari, yang mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kalimat alhamdulillah juga sangat berat, di mana Nabi mengatakan at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Ini dia poin pendalilannya, sama seperti hadis ini, bahwa at-tuhur semua yang namanya mensucikan dari najis, baik najis yang kecil, yang besar, yang menempel di badan dicuci, ataupun wudu, mensucikan badan dari hadas yang kecil atau yang besar seperti mandi junub, maka ini semuanya setengah dari keimanan. Dan subhanallah dan kalimat alhamdulillah tamla'an al-mizan, keduanya akan memberatkan di timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah. Nah, di sini sama, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, sama subhanallah wa bihamdihi. Maka hadis ini hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, sama dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari dengan lafaz tadi subhanallah walhamdulillah tamla'anil mizan, keduanya memenuhi, menjadi berat di mizan. Maka ini makna dari hadis ini, dan di sini menjadi isbat juga. Dan ini yang terakhir, banyak sekali hadis ini fawaidnya, namun kita juga ingin safar. Maka yang terakhir dari faedah hadis ini, pertanyaan, the big question here, apa yang ditimbang? Silahkan dijawab. Aina mikrofon? Indak ya Hudzaifah. Apa yang ditimbang di mizan itu? Apa saja? Pertama, al-amal soleh. Aina dalil amal soleh? Hadal hadis. Ahsan. Hada huwa. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amal soleh. Mana dalilnya ini? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim, amal soleh. Ini yang akan ditimbang. Yang kedua. Yang kedua, al-syakhs binafsihi yazinuh. Orangnya sendiri. Orangnya sendiri akan ditimbang. Tadkur dalilan. Kama qala Rasulullah, asy-syakhsul qawi 'inda Allah la yusawi ma Allah.
Yani fil hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, yu'ta bi rajulin samin al-matin walakin laisa indallahi kajunah ba'udah. Maka akan didatangkan orang yang kafir musyrik dalam keadaan besar, gemuk, bagaikan raksasa. Di saat ditimbang badannya tidak ada beratnya kecuali bagaikan separuh dari sayap nyamuk. Pernah nimbang? Nah, seperti itu beratnya. Maka yang ketiga, as-sijillat dalilnya di hadis al-bitaqah. Di hadis al-bitaqah yang telah kita bahas di pelajaran malam kemarin, bahwa ada manusia hari kiamat kelak yang mempunyai 99 catatan keburukan. Nah, di sini ditimbang 99 catatan dan dikeluarkan dari hatinya oleh Allah, bitaqah la ilaha illallah, ditimbang juga. Berarti yang ditimbang kelak di hari akhirah ada 3. Pertama, amal-amal soleh, ini dalilnya. Kedua, badan dari orang yang melaksanakan amal soleh. Jadi badan saya pun akan ditimbang. Pertanyaan yang besar, badan saya dengan pegulat sumo, berat mana? Amalan mizannya bagus mana? Jadi mendingan kita ini hidup di dunia obesitas. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Beratnya 150, pemain gulat sumo 250, 300. Banyak lemak, mandul, steril. Maka di sini kalau ditimbang nanti dia akan berat. Maka apakah ini poin? The point is not this, tetapi the point badan yang melaksanakan ibadah. Sehingga tadi disebutkan seorang yang kafir as-samin al-matin tidak ada di sisi Allah timbangannya kecuali bagaikan dari setengah sayap nyamuk. Dan pendalilan, siapa yang ingat laki-laki yang ditimbang kurus tapi amalannya berat, man yahfad indak ya Qais, hadis man wa huwa man? Kif? Idan khalas. Abdullah bin Mas'ud, di dalam hadis yang sahih disebutkan, di saat Abdullah bin Mas'ud ingin mengambil dari siwak, akar siwak untuk diberikan kepada Nabi, maka dia menjegang kakinya itu, dilebarkan untuk mencabut akar. Di saat kakinya dijegangkan, ada angin yang meniup, membuka betis dan sedikit paha dari Abdullah bin Mas'ud. Maka para sahabat pada ketawa, pada menyengir. Melihat itu Nabi tidak enak, mengatakan, "Madza tadhakun?" Apa yang kalian lihat sampai tertawa? Bidiqqati saqaihi ya Rasulullah. Melihat sangat tipisnya dari betis dan paha Ibnu Mas'ud. Yani ada sebagian manusia yang memang qadarullah seperti itu, bahwa paha dan betis itu tipis. Maka ditertawakan oleh para sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Fa innahuma asqal min ishada. Fa innahuma asqal min Jabali Uhudin. Bahwa keduanya lebih berat dari Jabal Uhud. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang soleh dari para sahabat, maka di sini timbangannya sangat berat. Sehingga insya Allah kita sebagai seorang muwahhid dan sebagai ahli sunnah yang akidah kita benar, yang amalan-amalan kita alhamdulillah kita melaksanakan salat berjamaah dan menuntut ilmu terus menerus, belajar dan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib-wajib dan sunnah, maka itu akan menjadi berat bagi timbangan kita dan ditimbang badan kita juga. Maka ini yang bisa kita berikan